I just think that whole word streetwear is just not even a thing anymore. It should not even. Oh iya, gue mau kasih tahu kalau sebenarnya Sean Stussy sekarang bukan yang punya Stussy lagi. And welcome to the Deep Sky ID. Oke, buat temen-temen yang ngerasa seorang pecinta streetwear, seorang yang suka sama culture-culture street, pasti nggak tahu sama brand yang satu ini. Karena mungkin brand yang satu ini mungkin udah ada sebenarnya dari kita masih kecil, udah sempat lihat dan familiar banget karena dia udah ada di seluruh dunia. So, teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang Stussy. Kalau teman-teman tahu, ya kan? Kalau teman-teman tahu, Stussy itu sebenarnya udah dari saking lamanya ada. Stussy dikenal tuh mungkin bisa dibilang tuh cikal bakal streetwear gitu kali ya. Karena sebenarnya Stussy lahir dari seorang bernama Sean Stussy. Dia awalnya kerja sebagai surfboard sharper. Dia itu najemin surfboard. Akhirnya dia mikir nih, aduh gimana ya cara gua bisa ngasih tahu orang tentang hasil pekerjaan gue. Nah akhirnya Sean Stussy pertama kali mikir, oh oke nih, gue bikin logo aja deh. Nah karena Sean Stussy itu demen banget sama musik, dia keinspirasi banget sama musik-musik punk rock yang lagi gokil juga di zaman itu di tahun 1980-an. Nah dia demen banget punk rock, akhirnya dibikin sebuah logo untuk ditaruh di papan surfingnya. Jadi kalau pada zaman ini nih ya, misalkan lihat papan surfing tuh banyak logo gini, salah satu yang memulai ada logonya itu si Sean Stussy ini. Seiring berjalan waktu, dia udah cukup dikenal karena kerajinan tangannya membuat surfboard itu. Dia mikir kayaknya gue nggak bisa nih jadi surfboard sharper doang nih. Gue harus bikin sesuatu. Akhirnya si Sean Stussy itu kepikiran untuk gimana cara gue bisa mempromosikan lagi lebih jauh. Akhirnya si Sean Stussy ngikutin beberapa pameran-pameran yang berhubungan dengan surfing. Di sono akhirnya dia ngebawa papannya, ngasih lihat tagnya, logonya itu, dan dia bikinin kaos. Awalnya tuh dia coba bikin untuk kebutuhan promosi sih. Nah karena dibuatnya sedikit, dia berpikir yaudah nih, gue akan jual ini dengan harga mahal aja. Jadi biar orang ngeliat ada kelas gitu di buatan-buatan dia. Dan nggak disangka-sangka ternyata si kaosnya ini justru dilirik sama seorang customernya. Terus dia ngerasa kayak, wah ini keren ini katanya. Akhirnya tuh customernya tuh ngebeli beberapa bajunya. Dan akhirnya orang itu yang bisa dibilang mungkin jadi distributor pertama brand Stussy. Stussy malah dikenal banyak orang malah dari kaosnya. Setelah orang-orang beli kaosnya, mungkin akhirnya mereka baru tahu kalau oh ternyata si Sean ini tuh seorang pengrajin surfboard gitu loh. Justru Sean Stussy ngelihat peluang di sana, dia mulai lebih serius lagi. Dia mulai ngebuat satu koleksi khusus untuk si bajunya nih, kaos-kaosnya nih. Wah, karena di zaman itu tahun 1980-an musik itu sangat menginfluence anak-anak muda pada saat itu. Sean Stussy mulai, kalau kita tahu ya Stussy zaman-zaman dulu, teman-teman pasti sering lihat kayak beberapa quotes yang ada di bajunya. Dan itu kebanyakan quotes dari musik. Mungkin teman-teman ingat sama quotes yang ini nih. Ya, siapa yang nggak tahu ini quotes dari Bob Marley. In this great futures you can forget the past. Itu pasti keinget sama lagunya Bob Marley ya. In this great future you can forget your past. So try your team. Jadi memang beberapa koleksi Stussy yang pertama itu influensinya lebih ke musik. Jadi itu ngebuat apa yang dibuat sama Stussy itu dipinginin sama anak-anak muda pada zaman itu. Dan boom, kaos yang dia buat semakin banyak terjual. Sean Stussy juga
nggak cuma diem aja, dia mulai ngedevelop dari awalnya cuma kaos, dia bikin celana, dia bikin baju, dia bikin The Stussy Tribe hat, wool two-tone hat. This is dope. Stussy's cool. Full effect, man. They're hot. Hot. It is hot. Clothes are dope. dia mulai bikin koleksinya semakin besar. Sampai akhirnya dia mikir, gua harus keluar dari kota gua aja. Gua harus ngedistribusin barang-barang gua supaya anak-anak muda yang lain tuh juga bisa beli, bisa tahu juga. Nah, dia mikir untuk ngebawa barangnya ini ke New York. Di New York, karena dia nyari-nyari beberapa toko, akhirnya dia ketemu sama sebuah toko yang cukup fenomenal. Sampai saat ini juga masih ada. Namanya ada Union. Kayak teman-teman tahu mungkin Union tuh dari Jordan-nya ya kan. Owner Union ini adalah dua orang yang cukup terkenal di dunia streetwear juga, yang bernama, satunya adalah James Jebbia, yang kita tahu adalah owner dari Supreme. Yang kedua adalah Eddie Cruz, salah satu founder dari Undefeated. Jadi waktu si Sean Stussy pertama kali datang ke New York, ketemu sama James Jebbia dan Eddie Cruz, akhirnya dia mulai menitipkan barang-barangnya di Union. Nah, ngelihat dari perkembangan itu, penjualannya sangat bagus, sampai akhirnya Stussy ini bisa ngebuka toko sendiri di New York. Nah, itu dibantu sama siapa? Itu dibantu sama Eddie Cruz dan James Jebbia. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin pernah tahu cuplikan tentang ini, tentang James Jebbia. Every single color, you know. And then as soon as there's something new, they got all of them colors. I mean, we Bekerja buat Stussy. Nah, awal mulanya adalah Sean Stussy itu nitipin barang di Union, ngelihat kesuksesannya Stussy, James Jebbia akhirnya mulai ngebantu si Sean Stussy untuk ngebuka toko pertamanya di New York, dan jadi orang yang cukup berjasa juga untuk Sean Stussy juga. Dan Sean Stussy sebaliknya menjadi mentor untuk si James Jebbia. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Supreme pada saat ini, begitu booming, harganya mahal, diinginkan orang, itu dilakukan Sean Stussy saat itu. Jadi udah tahu ya gimana cara Supreme akhirnya nggak buat brandnya, ngelihat dari siapa? Ngelihat dari si Sean Stussy. Kalau kita balik ditanya, sebenarnya tahun berapa sih Stussy benar-benar berdiri? Nah, Stussy itu pertama kali bisa dibilang benar-benar berdiri itu di tahun 1984. Nah, itulah pada tahun 1984 si Sean Stussy ketemu sama partnernya itu yang namanya Frank Sinatra Jr. dan Stussy akhirnya lahir. Sean Stussy itu punya ambisi lebih besar lagi. Nah, itulah yang kalau teman-teman kita tahu, si Sean Stussy akhirnya mulai ekspansi ke negara-negara lain. Kalau kita tahu, pertama kali ada namanya Stussy Tribe, itu ada di 5 kota besar. Udah ada tuh London tuh, ya kan, udah mulai ekspansi. Ternyata di sana juga diterima dengan baik sama anak-anak mudanya. Sean Stussy mulai gila lagi. Gua harus pergi ekspansi ke Asia. Karena notabene Asia itu negara tropis, banyak pantainya. Wah, sesuai nih sama dia punya roots. Dia ngelihat siapa sih Asia yang punya influence fashion terbesar. Itulah pertama kali akhirnya Sean Stussy bikin store di Jepang. Stussy di Jepang, dia kenal sama Chanel, the visible signs of style have a bonding effect. Stussy International Tribe. Hiroshi Fujiwara. Nah, itulah yang akhirnya ngebuat dari Stussy bisa ekspansi ke Jepang, punya toko di Jepang, dan kekuatan branding dari seorang Hiroshi Fujiwara. Ya mungkin teman-teman bisa nebak lah gimana cara seorang Hiroshi akhirnya bisa nge-branding itu, ngebawa ke level lebih jauh, karena ada campur tangan Stussy semua. Jadi ya inilah yang kita bilang pilar-pilar streetwear besar ini akhirnya ternyata kenal sama Stussy semua, kenal sama si Sean. Dan nggak salah sih sampai akhirnya dia disebut, dipanggil oleh Father of Streetwear. Ya karena kemampuan dia untuk bawa ke satu tempat, jadi terus ngajarin apa yang dia punya ke teman-temannya, ini menurut gue yang dilakuin Stussy adalah salah satu yang terkeren. Setelah Jepang udah mulai terkena demam Stussy juga. Waktu zaman itu gue inget banget tuh, dia ada Hiroshi, ada Nigo. Oh, di saat-saat itu tuh apalagi hip hop juga lagi naik banget. Terus
pakaian Stussy itu seakan kayak apa ya, seakan punya soul banget di Jepang gitu loh. Jadi apa yang dipakai itu semuanya jadi keren aja. Dan ini ngebuat permintaan di Asia semakin besar. Dan ya teman-teman tahu sendiri sampai akhirnya kalau dulu di Indonesia di zaman gua waktu SMP sekitar tahun 99-2000 mungkin ya. Itu adalah pertama kali gue bisa tahu barang-barang streetwear itu ada di toko yang namanya Point Break. Gue tahu pertama kali Stussy itu keluarin, wah logonya keren. Terus ada logo yang gue pikir kayak logonya Jamiroquai gitu kan, mirip gitu ya kan. Akhirnya jadi, lu bayangin gak sih seorang surfboard surfer yang punya mimpi besar akhirnya mulai dari bisa jualan kaos, punya toko di satu kota, punya toko di satu kota, punya toko di negara lain, punya toko di negara lain, sampai akhirnya jadi hal yang luar biasa. Apa ya, kita bisa bilang apa ya, dia tuh jadi pop culture saat itu. Jadi patokan, jadi tren. Inilah hebatnya seorang Sean Stussy. Tried to like be true to ourselves and like have it from the soul more and not like say yes to a bunch of money. Kalau buat gue sendiri ya, 5 kolaborasi Stussy itu paling keren tuh apa aja ya? Kalau gue sih pasti Nike Dunk Cherry on Top lah ya. Siapa sih yang nggak tahu sama Cherry on Top atau Napolitan atau Nike Dunk Low Stussy? Ini lucu sih. Gue cukup tertarik dengan hasil kolaborasinya yang ini. Terus ada Nike Blazer yang menjadi salah satu favorit gue juga. Blazer Stussy. Terus Waras Stussy. Terus ada kolaborasi Stussy sama Supreme tuh jadi salah satu yang keren banget sih. Terus yang kelima mungkin yang gue suka itu, oh ini yang paling gila sih. Jadi waktu pertama kali Nike nawarin kerjasama dengan Sean Stussy itu sebenarnya pengen buat sepatu skateboard. Dimana saat itu Nike lagi ngedevelop untuk ngebuat sepatu skateboard. Tapi saat dulu belum ada namanya Nike SB, belum ada Nike skateboarding. Yang dia punya adalah line up Nike Pro B. Nah, sebenarnya di rentan waktu itu sebenarnya ada kolaborasi sampel lah, dibuat sampelnya Pro B X Stussy. Di Indonesia tuh yang punya si Dika doang. Itu salah satu yang paling langka di dunia. Ini fotonya. Dan itu sih menurut gue 5 kolaborasi Stussy yang paling keren lah bisa dibilang. Paling itu aja sih yang bisa gue ceritain sedikit tentang Stussy. Kita ngambil poin-poinnya adalah Stussy itu selalu ngedevelop produk-produknya. Dia itu nggak pernah puas. Dia bermimpi besar tapi ya bekerja keras juga. Nah, menurut gue 3 kunci ini yang bikin Stussy luar biasa hebat sih. Oh yang keempat sih, ada poin keempat sih. Ada poin penting adalah gimana cara si Sean Stussy itu mau berbagi ilmunya dan dia bisa ngedapetin networkingnya. Itu sih yang menurut gue paling keren sama Stussy. Nah gimana teman-teman? Kira-kira penjelasan gue sedikit tentang Stussy ini udah cukup ngasih pengetahuan nggak buat teman-teman? Don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa stop flexing and start understanding with Lipska ID.